bahan bakunya di sini adalah kayu. Jadi kita menulis produk dalam prosesnya 5 juta. Kemudian overhead pabrik yang digunakan ini apa saja? Ada 10 galon filamen, 1 kaleng lem, 1 kotak kayu sebanyak 220. Maka kita taruh 220. Kemudian sediaan bahan di sini kita pergunakan bahan yang tersedia sebesar 5.200.000 itu kita taruh di kredit. Yang lainnya kita taruh di debit. Debit dan kredit kan harus imbang ya. Maka ini kan sudah imbang. 5.220 dan 5.220 di sebelah kiri, sebelah kanan, di debit dan di kredit. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya tadi kan dalam cost produksi ada 3 hal. Yang pertama bahan, kemudian tenaga kerja, dan overhead. Sekarang kita menuju ke tenaga kerja. Dalam tenaga kerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya tenaga kerja langsung, kemudian tenaga kerja tak langsung. Nah, untuk sistem akuntansi dalam sistem cost produksi, kita menggunakan kartu jam pekerjaan. Karena kan kita akan mencatat tenaga kerja, maka kita akan menggunakan kartu jam pekerjaan. Nah, dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat kos tenaga kerja. Jadi, kartu jam pekerjaan itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat kos tenaga kerja. Kemudian, kartu ini berisi informasi. Jadi di kartu jam pekerjaan ini berisi informasi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan berapa lama pekerjaan tersebut dilakukan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di tenaga kerja kan ada 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Nah, secara akuntansi biasanya tenaga kerja langsung akan dicatat pada akun produk dalam proses. Kemudian ditambahkan nomor atau pekerjaan atau order. Seperti ini. Kemudian tenaga kerja tak langsung akan dicatat pada akun overhead pabrik atau departemen produksi. Nah, di sini kan berikut ini adalah informasi tenaga kerja yang digunakan untuk memproses pekerjaan 121. Yang pertama, 10 pekerja bekerja selama 40 jam untuk pekerjaan nomor 212. Tarif upah per jam pekerjaan tersebut adalah 8.000 per jam, sehingga total kos tenaga kerja 10 dikali 40 dikali 8.000 sebesar 3.200.000. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, gaji untuk pengawas dan pegawai bagian perawatan pabrik berjumlah 1.600.000. Nah, maka jurnal yang kita dapat tuliskan dari informasi ini adalah produk dalam proses. Nah, produk dalam proses itu kan tadi tenaga kerja langsung kan kita tulis dalam produk dalam proses dengan menggunakan nomor orderan atau nomor pekerjaan sebanyak 3.200.000. Kemudian overhead pabrik departemen produksi ini merupakan tenaga kerja tak langsung, karena kan gaji untuk pengawas dan bagian perawatan pabrik itu kan tidak langsung dalam produksi,
sehingga kita tulis di overhead pabrik kendali departemen produksi. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah bisa. Saya agak sedikit ada gangguan koneksi internet. Alhamdulillah masih bisa lanjut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dari mana asal dari utang gaji dan upah sebesar 4.800.000. 4.800.000 ini diperoleh dari penjumlahan antara pekerjaan langsung dan pekerjaan tak langsung. Jadi totalnya 4.800.000. Kita lanjut. Sekarang ke overhead pabrik. Nah, tadi kita sudah menuju ke bahan, kemudian menuju ke tenaga kerja. Sekarang yang terakhir adalah overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini memiliki beberapa hal. Jadi dokumen yang digunakan untuk mencatat overhead pabrik dalam sistem kos pekerjaan, kita menggunakan kartu kos overhead pabrik. Kita menggunakan kartu kos overhead pabrik. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan ada beberapa hal. Nah, ini termasuk salah satunya adalah kartu kos overhead pabrik. Jadi, kartu ini merupakan akun pembantu untuk akun overhead pabrik kendali. Sama seperti di modul 3. Nah, jadi kartu kos overhead pabrik ini merupakan kartu pembantu untuk akun overhead pabrik kendali. Secara periodik, jumlah total akun pembantu dan akun overhead pabrik kendali harus direkonsiliasi, harus diperiksa secara berkala untuk memeriksa ketepatan pencatatan. Jadi harus dikombinasikan terus, mulai dari akun pembantu dan akun intinya. Kita harus melihat secara sesama. Nah, di sini untuk contohnya sebagai berikut. Berikut ini merupakan cost overhead yang digunakan untuk memproduksi produk pekerjaan nomor 212. Yang pertama adalah depresiasi mesin, depresiasi gedung, utilitas lain-lain. Totalnya sebesar 1.680.000. Nah, dari sini kita dapat menuliskan kartu overhead pabrik, di mana kartu ini untuk membantu overhead pabrik kendali. Jadi overhead pabrik kendali ini kita masukkan dalam menu debit. Nah, jadi di jurnal 4 kita akan menjurnalkan pengeluaran dari overhead pabrik. Untuk jurnal 4, overhead kendali departemen produksi sebesar 1.680.000. Kemudian
yang lainnya ini kita taruhkan pada kartu overhead pabrik. Namun pada kolom kredit ada depresiasi akumulasi mesin karena mesin sebesar 200.000. Kemudian depresiasi akumulasi gedung sebesar 320.000. Kemudian utang utilitas, utang lain-lain sebesar 750.000. Totalnya 1.680. Nah, kemudian distribusi dari untuk jurnal 4 ini kan, untuk jurnal 4 yang ini kan kita mencatat overhead yang terjadi di departemen produksi. Ya kan, kita mencatat overhead. Nah, selain menggunakan metode ini, kita juga dapat menggunakan distribusi, atau kita dapat menggunakan metode yang lain, di mana kita dapat memisahkan bagian-bagian dari item-item pada bagian overhead. Kita dapat memisahkannya dan dapat menuliskan secara terpisah. Atau kita juga dapat mengakumulasi mengakumulasi cost overhead ini pada masing-masing departemen produksi yang dibebankan pada setiap pekerjaan atau order yang dilaksanakan dalam departemen tersebut. Jadi selain individu-individu item per item, kita juga dapat mengakumulasikan ke departemen-departemen. Jadi seperti itu. Kemudian kita mendistribusi. Jadi distribusi overhead pabrik ke masing-masing pekerjaan atau order didasarkan pada tarif overhead pabrik yang telah diterapkan sebelumnya. Tarif ini didasarkan pada jam kerja langsung, kos tenaga kerja langsung, kos total bahan baku, jam mesin atau dasar lain yang masuk akal. Jadi distribusi tadi yang saya ceritakan sebelumnya dapat didasarkan pada, misalnya kita mendasarkan pada jam kerja langsung, kemudian kita mengakumulasikan yang lain-lain, yang item-item lain itu berdasarkan jam kerjanya, atau mungkin berdasarkan bahan baku ya. Kemudian kita mengakumulasikan berdasarkan bahan baku. Misalnya bahan baku, mesin A dapat memproses bahan baku sebesar 10.000. Ya, berarti kita mengklaim mesin A itu merecognize-nya berdasarkan penggunaan bahan baku. Misalnya contoh, tarif ditentukan berbasis kos tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja langsung, yaitu 75% dari kos tenaga kerja langsung. Kos tenaga kerja langsung total untuk pekerjaan nomor 212 adalah 3.200.000. Sehingga besaran overhead pabrik dibebankan adalah 75% dikali 3.200.000. Hasilnya adalah 2.400.000. Jadi untuk mencatat overhead pabrik dibebankan ini menggunakan jurnal sebagai berikut. Nomor 5 ini, jurnal nomor 5, kita mencatat 2.400.000 ini sebagai kos tenaga kerja langsung. Karena 75% dari 3.200.000 adalah 2.400.000, kita mencantumkan produk dalam proses 212 sebesar 2.400.000 dan overhead pabrik dibebankan departemen produksi sebesar 2.400.000. Ini adalah jurnal 5. Kemudian misalkan